Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida Yudhanikum. Iya. Saya akan mempresentasikan analisa tingkat kerusakan jalan dengan menggunakan metode Augmented Condition Index PCI. Untuk studi kasusnya yaitu ada di Jalan Runtaraya, Kota Semarang. Semoga materi ini menambah wawasan dan menambah ilmu bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad dari Saputra, NPM 24640084. Saya akan menjelaskan latar belakang. Jalan merupakan infrastruktur vital yang menunjang pergerakan manusia dan barang, serta menjadi berat nadi perekonomian suatu wilayah. Peningkatan beban lalu lintas sering waktu menyebabkan kerusakan jalan yang tidak terhindarkan, seperti Jalan Runtaraya Kota Semarang yang memiliki lalu lintas padat dan berpotensi mengalami kerusakan seperti retak, lubang, dan deformasi. Diperlukan penilaian objektif menggunakan metode standar PCI untuk menentukan prioritas penanganan. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yang pertama itu rumusan masalah. Ada apa saja sih jenis kerusakan dominan di Jalan Runtaraya? Berapa nilai PCI pada ruas jalan tersebut? Dan apa sih rekomendasi strategi perbaikan yang sesuai? Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi jenis tingkat keparahan kerusakan. Yang kedua, menghitung nilai numerik kondisi jalan 0 hingga 100. Yang ketiga, memberikan usulan rekomendasi penanganan berdasarkan hasil analisis. Untuk batasan penelitian ini dibatasi pada ruas jalan Runtaraya Kota Semarang sepanjang 373 meter, mulai dari Taman Citra Satwa hingga PT Kinarya Semesta Gemilang. Untuk evaluasi difokuskan pada kerusakan permukaan perkerasan lentur aspal menggunakan metode Augmented Condition Index PCI. Tanpa melakukan pengujian struktur lapisan bawah, studi ini bertujuan untuk menghasilkan penilaian kondisi jalan aktual dan rekomendasi umum strategi penanganan. Namun, tidak melakukan analisis penyebab kerusakan secara mendalam maupun desain detail perbaikan. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada aspek keselamatan publik, yaitu untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat lubang atau poles atau retakan yang bisa menyebabkan pengendara motor terjatuh. Yang kedua, aspek ekonomi. Jalan yang baik menurunkan biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar dan perawatan mesin, serta mempercepat distribusi barang di kawasan Semarang. Yang ketiga yaitu manajemen infrastruktur, memberikan rekomendasi ilmiah kepada Dinas PU Kota Semarang agar perbaikan jalan digunakan secara tepat sasaran, bukan sekedar menambal tanpa dapat. Next. Metode Condition Index PCI. Metode ini merupakan sistem penilaian kondisi kekerasan jalan yang dilakukan secara kuantitatif dan sistematis melalui pemberian nilai numerik antara 0 hingga 100. Skala ini merepresentasikan kondisi fungsional jalan, di mana nilai 100 menunjukkan kondisi perkerasan yang sempurna, sementara nilai 0 mengindikasikan kerusakan yang sangat buruk. Penilaian ini didasarkan pada data objektif hasil survei lapangan yang mencakup jenis kerusakan kuantitas serta tingkat keparahan yang ditemukan pada permukaan jalan. Next. Untuk klasifikasi tingkat keparahan, yang pertama ada O atau L, kerusakan tingkat ringan yang memiliki dampak kecil terhadap kenyamanan pengguna jalan. Yang kedua yaitu ada asuransi kesehatan, kerusakan tingkat sedang yang mulai mengaruhi kenyamanan dan keamanan berkendara. Yang ketiga, asuransi pendidikan, kerusakan tingkat berat yang secara signifikan mengganggu fungsi jalan dan memerlukan perbaikan segera. Untuk jenis kerusakan utama yaitu ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok retak atau cracking.
Yang pertama, letak kulit buaya alligator cracking yang terjadi karena kelelahan beban akibat beban kendaraan yang berat secara berulang-ulang. Kerusakan ini menandakan kegagalan struktur di bawah aspal. Yang kedua ada retak mentah dan memanjang. Retak mentah biasanya disebabkan oleh perubahan suhu yang ekstrim termal. Sedangkan retak memanjang sering terjadi akibat penyusutan material atau daya dukung tanah yang tidak rata di sepanjang jalur. Yang ketiga, retak atau block cracking. Menandakan aspal sudah mengalami penuaan, oksidasi, sehingga kehilangan elastisitas. Next. Untuk jenis kerusakan pertama yang kedua ada kelompok deformasi. Yang pertama ada amblas. Amblas itu jejak roda yang mencekung ke dalam. Ini sangat berbahaya saat hujan karena menyebabkan kendaraan melayang di atas air. Jadi lubangnya itu tidak kelihatan karena tutupan air. Yang kedua, clipping. Biasanya terjadi di dekat lampu merah atau tikungan karena gaya pengereman kendaraan yang mendorong lapisan aspal tidak stabil seperti gelombang sedikit. Next. Untuk metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sepanjang ruas jalan Untaraya Kota Semarang dengan sepanjang survei 373 meter yang membentang dari Taman Citra hingga PT Kinaria Semesta Gemilang. Data primer dikumpulkan langsung melalui survei lapangan menggunakan formulir standar PCI, dataran turun, dan kamera untuk mendokumentasikan setiap jenis tingkat keparahan serta kuantitas kerusakan. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa studi literatur dan jurnal ilmiah untuk memperkuat landasan teori serta acuan klasifikasi perbaikan. Next. Untuk tahapan analisis data yaitu menghitung deduksi value atau DV, menentukan nilai pengurangan berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan kebasatan kerusakan yang ditemukan. Yang kedua, menentukan deduksi value atau CDV, melakukan koreksi terhadap total nilai pengurangan menggunakan grafik standar untuk akurasi penilaian. Yang ketiga, menghitung nilai PCI menggunakan rumus PCI yaitu 100 dikurangi CDV untuk mendapatkan skor kondisi jalan. Yang keempat, klasifikasi dan rekomendasi. Untuk mengelompokkan kondisi jalan itu berdasarkan skor yang diperoleh serta menentukan usulan strategi perbaikan apa yang tepat. Next. Ini persiapannya itu dari persiapan dan studi literatur. Yang kedua, pelaksanaan survei dengan metode visual. Itu ada dua data primer dan data sekunder. Data primer itu yang pertama ada jenis kerusakan jalan, yang kedua ada dimensi dan tingkat kerusakan jalan. Yang kedua data sekunder ada dua yaitu geometri jalan dan jenis jalan. Selanjutnya rekapitulasi dan pengelolaan data. Selanjutnya ada analisis data dengan metode PCI. Yang pertama ada testing atau D, yang kedua deduksi value atau DV, yang ketiga total deduksi value atau TDV, yang ketiga forex deduksi value atau CDV, yang kelima performance prediction index PCI. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan saja. Next. Untuk strategi penanganan kerusakan, yang pertama ada kondisi indeks baik dari skor PCI kurang lebih 55. Dilakukan pemeliharaan rutin yang mencakup kegiatan penambalan lubang kecil dan perbaikan retak minor untuk menjaga kualitas jalan. Yang kedua, kondisi cukup skor PCI 40 sampai 55. Dilakukan pemeliharaan berkala seperti pelapisan ulang tipis atau perbaikan tambalan dalam skala besar. Yang ketiga, kondisi buruk skor PCI kurang dari 40. Dilakukan perbaikan mayor atau rekonstruksi dengan meliputi pelapisan ulang tebal, rehabilitas total atau pembangunan ulang struktur jalan.
Dan selanjutnya, nah, untuk kesimpulan presentasi tadi yaitu penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi kekerasan road di Jalan Utara Kota Semarang sepanjang 373 meter menggunakan metode Parking Condition Index PCI. Yang berfokus utama studi ini adalah mengidentifikasi jenis, tingkat keparahan, dan kuantitas kerusakan permukaan secara objektif untuk menghasilkan nilai numerik dari 0 hingga 100 yang merepresentasikan kondisi aktual jalan. Hasil analisis data primer dari lapangan akan menjadi dasar klasifikasi kondisi jalan mulai dari kategori good hingga core serta menjadi landasan teknis dalam menentukan strategi penanganan yang tepat, baik berupa pemeliharaan rutin, berkala maupun rekonstruksi total. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang efisien bagi pihak pengelola jalan dalam perencanaan program pemeliharaan infrastruktur. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kata-kata ini yaitu ada jangan menyerah dan terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.